Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman ya di mata kuliah IS Adoption. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik inovasi ya teman-teman ya. Nah, apa aja sih karakteristik dari inovasi itu? Oke, kita mulai. Jadi di sini kita udah bahas ya teman-teman ya. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi adopsi inovasi? Salah satunya adalah karakter inovasi. Nah, ini adalah hal yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya, karakteristik inovasi itu dilihat pada tahap persuasion ini ya. Jadi kalau pertama kita kemarin bahas tentang knowledge, jadi orang-orang itu tahu gitu ya, hanya sekedar tahu secara kognitif gitu ya teman-teman ya. Jadi kognitif ini di pikiran kita tahu bahwa itu adalah ada sebuah inovasi, ada sebuah alat atau ada sebuah teknologi baru. Nah itu ya, jadi knowledge. Kalau sudah masuk ke tahap persuasion, ini kita lebih ke arah afektif. Jadi kita udah main perasaan ya teman-teman ya. Jadi di tahap persuasi ini kita udah mulai bisa membentuk sikap apakah inovasi ini menguntungkan atau merugikan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau tadi awalnya knowledge itu kognitif gitu ya, hanya sekedar mengetahui aja. Sedangkan kalau di persuasi ini sudah di ranah perasaan gitu ya. Kita udah masuk ke perasaan kita terhadap inovasi tersebut. Nah, jadi persuasi ini individu menjadi lebih terlibat secara psikologis gitu ya teman-teman ya. Mereka akhirnya secara aktif mencari informasi tentang ide baru tersebut, tentang inovasi tersebut gitu ya. Kemudian di mana dia mencari informasinya, pesan apa yang diterima, dan bagaimana dia menafsirkan informasi yang diterima gitu ya teman-teman ya. Jadi di tahap persuasion. Nah, inilah karakteristik yang biasanya orang-orang cari terhadap inovasi tersebut gitu ya, dari karakteristik yang dicari. Jadi yang pertama ada relative advantage gitu ya, jadi keuntungan relatif apa, compatibility-nya gimana, complexity rumit kah gitu ya, trialability bisa dicoba kah gitu ya, dan observability bisa diamati kah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi yang pertama adalah relative advantage. Jadi keunggulan relatif itu suatu derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dapat diukur dari beberapa segi seperti segi ekonominya, dari prestis sosialnya, kenyamanannya, kepuasan, dan yang lain-lain. Jadi semakin besar keunggulan relatif yang dirasakan oleh pengadopsi, maka semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misal ada teknologi baru, kayak misal contoh handphone yang awalnya dulu mungkin handphone belum smart gitu ya teman-teman ya, masih monokrom gitu ya. Kemudian hadirlah smartphone yang bisa touchscreen. Nah itu apakah lebih unggul gitu ya? Dari dilihat unggulnya dari segi apa aja, dari segi ekonomi, dari prestis sosial itu mungkin ketika kita menggunakan itu kita dipandang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah gitu, kemudian kenyamanannya apakah lebih enak gitu ya, kepuasannya dan lain-lain. Itu adalah relative advantage. Kemudian yang kedua adalah compatibility. Nah, compatibility atau kompatibilitasnya adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan dari pengadopsinya. Nah, sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai gitu ya teman-teman ya. Jadi kompatibel, kalau teman-teman sering dengar istilah kompatibel itu kan berarti cocok gitu ya teman-teman, yang match. Nah kalau ternyata inovasi ini atau teknologi ini ternyata nggak cocok sama kebiasaan kita gitu ya, dengan peraturan atau norma yang berlaku di negara kita atau di daerah kita, maka itu akan juga memperhambat atau bisa juga mempercepat laju dari adopsi teknologi tersebut. Seperti itu teman-teman ya.
Kemudian ada complexity. Nah, dari istilahnya kompleks ya teman-teman. Jadi complexity itu adalah kerumitan. Jadi derajat di mana inovasi itu dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Nah, beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya ya teman-teman ya. Nah, semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka otomatis semakin cepat juga suatu inovasi itu dapat diadopsi. Jadi semisal ada software baru gitu ya teman-teman ya, kayak semisal Canva atau mungkin Figma gitu ya. Nah, ketika kita mungkin mendengar untuk pertama kali ketika aplikasi ini diluncurkan, dirilis, ketika kita menggunakan untuk pertama kali, apakah kita harus belajar dulu dengan butuh waktu yang lama gitu ya teman-teman ya, atau sekali kita masuk ke menu tersebut, ke aplikasi tersebut, kita langsung bisa menggunakan. Nah, itulah istilah complexity itu di sini ya. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi atau menggunakan teknologi, alat baru gitu ya, apakah kita harus belajar yang lama untuk memahami atau untuk menggunakan alat tersebut, mengoperasikan alat tersebut, atau mungkin hanya dengan melihat aja gitu ya, kita udah langsung bisa pakai. Nah, itulah. Kalau semakin mudah atau user friendly ya istilahnya teman-teman ya, kalau user friendly-nya bagus, otomatis inovasi itu akan lebih cepat untuk diadopsi daripada yang harus belajar lama seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah trialability. Jadi kemampuan untuk diuji cobakan ya teman-teman ya. Jadi derajat di mana suatu inovasi ini dapat diuji coba batas tertentu. Jadi suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya biasanya lebih cepat untuk diadopsi sama adoptersnya gitu ya teman-teman ya. Jadi agar dapat dengan cepat diadopsi, maka suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan demonstrasinya gitu ya, dari keunggulan dari inovasi tersebut. Contohnya kalau software gitu ya, ada versi trialnya, ada versi atau mungkin ya trial gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita membeli atau sebelum kita install aplikasi tersebut, kita bisa coba dulu. Nah, itulah biasanya ada aplikasi yang trial 7 days gitu ya teman-teman ya, ada yang trial 30 hari gitu, seperti itu. Itu contoh dari demonstrasi. Terus kalau semisal produk atau alat teknologi gitu ya, biasanya kalau di toko-toko ada yang menawarkan barangnya di etalase atau mungkin ditaruh di depan, silakan bisa mencoba gitu ya teman-teman ya. Kayak misal contoh kursi pijat gitu ya, biasanya yang sering didemokan di depan toko, mereka tampilkan di depan toko mereka. Kemudian trialability-nya adalah orang-orang yang mungkin baru tahu ada alat pijat atau alat apapun olahraga itu bisa dicoba terlebih dahulu sebelum mereka bisa membeli. Nah, itulah orang-orang dengan mencoba itu bisa tahu keunggulannya gitu ya. Oh, ternyata enak, oke deh saya beli gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman juga sering ketemu makanan minuman gitu ya, biasanya banyak mbak-mbak SPG gitu ya nawarin, ini silakan dicoba gitu ya teman-teman ya. Kalau kopi atau semacam apa itu biasanya di gelas-gelas kecil. Nah, itu juga adalah salah satu contoh dari trialability. Jadi bisa mencoba dulu supaya orang-orang tahu, oh ternyata enak gitu ya, akhirnya dibelilah. Kalau semisal nggak bisa, misal nggak ada trialability-nya, ada suatu produk, kita masih ragu ini enak nggak sih gitu ya, ini udah mahal, nanti takutnya nggak enak. Nah, itulah seperti itu ya fungsinya trialability. Kemudian ada observability. Jadi observability ini adalah derajat di mana hasil suatu inovasi itu dapat terlihat oleh orang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif, kemudian kesesuaian, compatibility tadi, kemampuan untuk diuji, trialability, dan kemampuan untuk diamati, serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat juga kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi gitu ya teman-teman ya. Jadi observability ini seperti demo gitu ya teman-teman ya. Kalau semisal ibu-ibu PKK gitu ya, ibu-ibu arisan, mereka memanggil orang gitu ya untuk mendemokan seperti alat masak gitu ya. Nah, diperagakanlah di sana masak dengan alat ini tuh, misal hemat
minyak, misalnya hemat gas atau apapun itu. Jadi orang akan, oh ya bagus, ternyata dengan menggunakan alat ini hasilnya lebih memuaskan dibanding dengan menggunakan alat-alat sebelumnya. Nah, itulah istilah dari observability gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja untuk penjelasan hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa saya bisa tanya langsung di grup WhatsApp. Oke, mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.